Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh dunia baru-baru ini berada dalam keadaan kacau ketika para ilmuwan luar angkasa menemukan lubang hitam pertama kali di alam semesta. Meskipun Einstein telah menemukan keberadaan lubang hitam 60 tahun sebelum penemuan mereka, namun hal ini hanyalah prediksi yang belum terbukti. Tetapi keajaiban yang menggambarkan dan mengubah wajah dunia adalah lubang-lubang yang ditemukan oleh Einstein 60 tahun yang lalu, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sebelum 14 abad yang lalu. Apakah kalian mempercayainya? Al-Quran adalah mukjizat yang tetap ada hingga akhir zaman, dan di setiap periode, para ilmuwan menemukan mukjizat ilmiah yang disebutkan di dalam Al-Quran ratusan tahun sebelum para ilmuwan menemukannya, seperti menyebutkan tahap perkembangan janin di dalam rahim ibunya, terpisahnya perairan dua lautan satu sama lain, dan lain sebagainya. Namun mukjizat yang paling kuat dan terbesar yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah adanya lubang hitam yang dianggap sebagai penemuan manusia terpenting dalam Al-Quran. Mungkin kalian penasaran untuk mengetahui surah mana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang lubang hitam. Baiklah, kami tidak akan berlama-lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas." Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar lagi terbenam. Surah At-Takwir ayat 15-16. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan salah satu makhluknya, yakni bintang. Kemudian dalam ayat itu disebutkan pula bahwa bintang tersebut memiliki 3 karakter, yaitu pertama khunnas, atau yang bersembunyi dan tidak terlihat. Karenanya, setan disebut juga khunnas karena ia tidak terlihat oleh manusia. Ini persis yang disebutkan oleh ilmuwan tentang karakter black hole, yaitu invisible. Kedua, al-jawar, yaitu yang bergerak cepat dan sangat cepat. Menurut para ilmuwan, black hole atau lubang hitam juga memiliki karakter, yaitu bergerak dengan cepat. Ketiga, al-khunnas, yaitu yang menyapu dan menelan setiap yang ditemuinya. Karakter ini juga mirip dengan karakter black hole atau lubang hitam yang menghisap atau menelan benda-benda yang ada di sekelilingnya. Gambaran akurat ini mengungkapkan lubang hitam sepenuhnya, dan memahami makna ayat tersebut akan mengingatkan kita tentang definisi lubang hitam dan asal-usul lubang hitam itu sebagai benda angkasa yang memiliki kekuatan menarik neraka, seolah-olah neraka adalah tempat berpenduduk besar. Black hole berjalan dan menyapu semua yang ada di jalurnya, bahkan cahaya pun menghilang di dalamnya sepenuhnya. Asal mula lubang ini adalah bintang besar mati yang tetap bercahaya selama jutaan tahun di luar angkasa. Sampai cahayanya naik dan runtuh dengan sendirinya, padam dan berubah menjadi massa yang sangat padat yang mampu menelan segala sesuatu yang dilaluinya. Ini bukan satu-satunya topik di mana lubang hitam disebutkan. Allah Ta'ala menyebutnya di awal surat At-Takwir. Dan ini adalah makna dalam mukjizat ilahi di mana Allah Ta'ala berfirman, "Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat." Apabila matahari telah digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan. Sebagian orang menganggap bahwa makna kuwirat adalah menjadikan matahari seperti bentuk bulat. Akan tetapi hal itu tidaklah benar, sebab matahari asalnya sudah berbentuk bulat, maka bagaimanakah cara matahari digulung? Akan tetapi jika kalian mencari makna kuwirat di kamus, maka kalian akan mendapati di mana maknanya adalah dikumpulkan cahaya dan dilipat seperti melipat sorban atau menghilang dengan sendirinya dan lenyap atau padam. Ya Allah, apa keajaiban ilahi ini dan apa deskripsi yang akurat ini? Allah memberitahu kita bahwa apa yang akan terjadi pada hari kiamat yang mengubah matahari menjadi lubang hitam, dan kemudian akhir kehidupan akan terjadi dan hari kiamat akan datang. Karena Al-Quran mendahului suatu zaman, para ahli tafsir tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang disebut lubang hitam karena kurangnya perkembangan ilmu falak pada saat itu. Para ulama menafsirkan sebagai berikut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Bil khunnasil jawaril kunnas," bintang yang bersembunyi di siang hari dan muncul di malam hari. Sembunyinya adalah ungkapan karena hilangnya dari penglihatan pada siang hari, dan munculnya adalah ungkapan karena munculnya dari penglihatan pada malam hari. Kemudian tafsir kedua adalah tafsir dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, maksudnya adalah sapi liar. Sementara Sa'id bin Zubair berkata, maksudnya adalah kijang. Dengan ini ditafsirkan cekungan di hidung. Sapi dan kijang memiliki hidung pada karakteristik ini yang mengarah ke bawah. Al-Khunnas adalah bentuk jamak dari khonis,
yang berarti kijang yang masuk ke kandangnya atau rumah atau kandang kijang. Akan tetapi arti tafsir ini sangat jauh, karena Allah Ta'ala berbicara di seluruh surah tentang bintang-bintang dan planet-planet secara umum, bukan tentang binatang. Meskipun semua makna ini diperbolehkan, deskripsi di dalamnya adalah 2 ayat yang sepenuhnya berlaku untuk apa yang disebut lubang hitam. Dan fakta ini baru ditemukan pada akhir dekade abad ke-20. Dan kemunculannya dalam Al-Quran telah diturunkan semenjak 1400 tahun yang lalu dengan penjelasan ilmiah yang tepat pada Nabi Muhammad SAW yang buta huruf. Dan mayoritas umatnya pun buta huruf, menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini dengan ilmunya, hikmahnya, dan kekuasaannya. Ini juga merupakan bukti bahwa Al-Quran bukanlah karangan Nabi Muhammad SAW, tetapi merupakan wahyu dari Allah Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman setelah hal tersebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang berbunyi, Innahu laqawlu rasulin karim, dhi quwatin inda dil arshi makin, muta'in tam amin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril, yang memiliki kekuatan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Yang di sana Jibril ditaati lagi dipercaya. Surah At-Takwir ayat 19 sampai ayat 21. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.